Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman di channel Jum Guru. Pada perjumpaan ini saya mau sharing tentang masih seputar tutorial tentang Google Form, dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat drop down dan juga membuat password. Jadi atau istilah yang umum bisa password, bisa disebut juga token, dan kemudian membuat soal yang bentuknya dalam bentuk tugas yang siswa harus mengupload. Ini juga penting untuk guru karena mungkin di dalam kegiatan daring ini tentu tugasnya beraneka macam ya, atau bermacam-macam. Ada yang mungkin soalnya langsung menjawab, kemudian soalnya atau memilih dalam bentuk pilihan ganda. Nah, ini juga alternatif untuk membuat soal atau tugas yang tugasnya memang diupload. Kemudian apa yang diupload? Tentu berupa file ya, file-file. Di sini ada yang mungkin berupa dokumen, spreadsheet, atau juga file PDF ya, atau juga mungkin file video yang memungkinkan untuk anak-anak mungkin video, atau juga foto atau gambar, atau juga dalam bentuk audio. Ini yang mungkin bisa diterapkan dalam bentuk tugas untuk diupload dalam bentuk file-file yang mungkin familiar untuk anak. Sebelum saya mulai, kalau teman-teman berkenan bila mana channel ini dirasa bermanfaat, silahkan untuk berlangganan dengan cara mensubscribe, karena mensubscribe itu gratis dan teman-teman akan mendapat pemberitahuan ketika channel ini mengupload video-video terbaru. Oke, sebelum itu mari kita buka Google Chrome, baik yang ada di HP ataupun teman-teman menggunakan laptop, tapi saya sarankan teman-teman lebih enak menggunakan laptop ya. Ini saya menggunakan laptop, dan kita langsung buka drive, mungkin seperti pada video sebelumnya tentang Google Form. Langkah pertama kita akan membuat folder dulu, atau mungkin barangkali sudah ada folder untuk soal-soal, silahkan kita akan lanjut ke langsung membuat Google Form-nya ya. Kita klik tanda plus, pilih lainnya, dan pilih Google Form. Langkah pertama kita membuat judul ataupun nama file tentang Google Form ini. Saya beri file namanya adalah soal tugas. Nah, dengan diklik di atas maka nama filenya juga sama dengan judulnya, tetapi judul bisa ditambahkan namanya ya, sesuka kita. Nah, kita akan membuat drop down nama ya. Jadi kita pilih di situ drop down. Namanya kita ambil dari file Excel. Di sini saya sudah menyiapkan file Excel. Jadi nama-nama ini bisa langsung kita copy. Jadi bagian nama kita copy, kemudian kita langsung paste di optionnya ya, seperti ini ya. Jadi ini langsung jadi nanti dalam bentuk drop down, jadi anak-anak tinggal memilih sesuai namanya. Kemudian kelas juga saya buat dengan drop down ya. Drop down ini sangat penting juga kalau teman-teman membuat drop down, contohnya nama ini supaya mudah dibuat drop down. Jadi namanya nanti akan sesuai dengan di buku nilai kita, karena nanti kalau namanya bebas, anak-anak
kadang-kadang menulis nama itu tidak sesuai dengan yang ada di buku nilai ya, karena namanya itu bisa disingkat atau mungkin namanya tidak lengkap, sehingga kita susah ketika akan merekap nilai. Nah, kita buat di sini adalah drop down 2 nama dan kelas. Nah, kita akan membuat password atau juga disebut juga terserah teman-teman, bisa password, bisa menamakan dengan token ya. Nah, kita pilih di sini adalah jawaban pendek ya. Dan langkahnya kita akan buat ini wajib diisi, kemudian dibuat deskripsi dulu ya, bahwasanya password atau token ini diperoleh ketika ada pembelajaran, mungkin bisa menggunakan WhatsApp atau ada komunikasi, silahkan diisi tugasnya. Di situ ada tokennya. Kemudian klik bagian bawah titik 3, di situ ada bagian yang perlu dicentang, ada deskripsi, ada bagian yang bawahnya itu ya. Ini untuk men-setting, diklik ya untuk men-setting tentang password atau token. Token bisa berupa angka ya di situ. Jadi bisa juga dalam bentuk tulisan. Ini contohnya kalau dalam bentuk angka atau number ya, di situ. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita tentukan. Nah, itu angka kita buat 77. Kalau ada kesalahan ditulis salah, bisa juga, terserah teman-teman membuatnya. Nah, kalau kita membuat tokennya berupa teks, itu kita setting tag, kemudian kita isi tagnya apa ya. Kalau tadi angka, kita buat tagnya apa. Jadi ini. Nah, setelah itu ini sudah selesai, kita akan cek ya. Jadi password ini atau token ini diperlukan ketika link daripada Google Form ini bebas, bisa tersharing di mana-mana, sehingga ini tidak akan dijawab oleh sembarang orang. Kemudian di sini juga saya buatkan link email. Email ini tidak wajib diisi dengan sesuai dengan kebutuhan ya. Setting emailnya adalah seperti ini ya. Kita klik dan di situ dalam bentuk tag, kemudian settingnya adalah email ya. Sehingga kalau ada anak yang salah format email nanti akan ada pemberitahuan. Email ini saya biasa gunakan untuk pemberitahuan nilai, karena Google Form ini bisa di-setting secara otomatis ketika anak setelah mengerjakan soal, secara otomatis dalam hitungan detik dia akan beritahu dapat nilainya dalam bentuk kertas ya. Kita sharing linknya dengan klik tanda share, send ya, ini kita perpendek. Nah, ini sudah kita copy. Nah, kita akan buka ya. Nah, bentuknya seperti ini, drop down-nya ya, nama-nama sesuai yang sudah kita pilih ya. Kemudian kelasnya juga dalam bentuk drop down, kemudian tokennya. Nah, kita coba isi. Nah, ada pemberitahuan salah coy, jadi tergantung kita settingnya ya. Kemudian juga begitu, kalau format emailnya itu salah akan diberitahukan, karena bisa juga nanti kalau ini diisi siswa itu bermacam-macam isiannya. Jadi ini untuk pengaman supaya nanti jawaban itu tidak mengembang, mungkin orang luar bisa menjawab sehingga nanti jawabannya akan banyak. Nah, dengan beri password atau token ini akan lebih aman ya. Kita coba sesuai dengan ya token atau password yang telah dibuat. Nah, ini bentuknya drop down ya, kemudian membuat token atau password. Nah, kita lanjutkan dengan membuat soalnya.
soal dalam bentuk upload ya. Nah, untuk email itu biasanya kami tidak wajib settingannya, jadi tidak wajib dijawab, tetapi kalau ingin dia menerima maka diklik atau diisi. Kita tambah dengan membuat soalnya. Pokoknya perintahnya terserah, ini sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Di sini upload fotomu secara close up bersama hasil karyamu. Jadi karena ini fotonya close up, maka settingannya di sini ya. Settingan upload itu adalah di sini. Upload ya, file upload. Ya. Oke, kita lanjut continue. Nah, ini ada beberapa fitur yang mungkin perlu dipahami ya. Itu ada bagian kalau ini kita klik, maka ini akan kelihatan file apa yang dikehendaki. Nah, kalau ini foto, kebetulan saya buat foto, maka di sana akan saya pilih image atau gambar ya. Jadi di sana hanya file gambar yang bisa diupload. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian besarnya maksimal berapa? Maksimal 10 MB atau, dan ini sampai besar nih ya. Dan banyaknya 5. Nah, di situ sudah saya tentukan supaya anak-anak mudah di dalam mengupload tugasnya. Kemudian ini tampilannya ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan mengupload ya. Kalau ini dibuka di laptop, jadi langsung menuju my komputer. Tetapi kalau ini dibuka di HP, ini akan menuju ke galeri ya. Jadi bisa dibuka sesuai keinginan kita, karena anak-anak banyak menggunakan handphone, jadi ini akan menuju galeri. Kemudian karena bentuknya tadi langsung satu halaman, di sini supaya dibuat halaman itu ada 2, sehingga ketika anak belum mengisi lengkap yang bagian pertama, belum mengisi token, kemudian mengisi nama atau email, ini halamannya tidak tampil soalnya ya. Maka akan kita buat halaman baru. Jadi dengan mengklik tanda sama dengan ya. Jadi tampilannya begitu sudah ditambahkan halaman, maka tampilannya seperti ini ya. Setelah email ini tidak ada soal yang kelihatan. Jadi ini penting juga ketika teman-teman membuat soal yang banyak atau panjang, jangan sampai itu dibuat hanya satu halaman, sehingga ketika anak membuka ini Google Form kita, anak-anak sudah langsung bisa melihat soalnya. Nah, dengan dibagi halaman, yaitu halaman pertama tentang data dia mulai nama, kemudian kelas, kemudian password ini untuk pengaman, dan juga mungkin email. Nah, baru halaman berikutnya. Jadi anak-anak kalau membuka form kita sebelum diberi password, dia tidak bisa melihat soalnya. Dan juga halamannya bisa dibagi, bisa halaman soalnya mungkin ada macam-macam. Kalau ada soal pilihan ganda, ini satu halaman, kemudian soal C juga bisa juga dibuat satu halaman. Jadi ada pembagian-pembagian yang ini untuk memudahkan atau membedakan soal-soal yang dikerjakan oleh siswa. Nah, mungkin itu teman-teman membuat Google Form. Di situ ada drop down-nya, kemudian ada setting email, kemudian membuat password serta halaman ya. Dan pada video yang akan datang saya akan sharing bagaimana mengelola nilai ya. Setelah ini dijawab banyak orang atau banyak siswa, bagaimana mengelolanya, bagaimana memisahkan jawaban-jawaban anak, dan atau juga bagaimana kita ke depan
mengelola jawaban anak, kita langsung membuat secara otomatis analisis ulangan hariannya, dan juga bagaimana kita memberitahukan hasil kerja siswa melalui email secara otomatis. Jadi begitu anak-anak menjawab soal, dia akan mendapat email setelah beberapa detik secara otomatis hasil nilainya. Nah, ini berbeda dengan ulangan manual ya. Kalau ulangan manual kan begitu ulangan, guru harus sibuk dengan mengoreksi hasil kerja anak, dan anak-anak akan menagih hasil ulangannya. Ini sering terjadi ya. Nah, dengan Google Form untuk soal-soal seperti pilihan ganda atau essay ini bisa disetting secara otomatis baik skornya, sehingga anak-anak bisa dibuat secara otomatis juga. Dalam hitungan detik dia akan tahu besaran nilainya, bisa secara langsung atau juga menggunakan email ya. Jadi ini sangat membantu di dalam tugas-tugas untuk kegiatan ulangan. Bagi guru ini sangat penting ya, sangat bermanfaat sekali. Jadi mungkin itu gambarannya tentang Google Form, dan nanti kita akan lanjutkan pada video yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.